Jadi hari ini spesial ya. Saya mau ngasih pengajaran. Jadi ada hal yang harus saya sampaikan. Udah lama saya coba tahan nggak sampein, malah gatal semua badan sampai seperti ini kayak reaksi autoimun ya banyak sekali. Makin lama makin parah. Tapi setiap kepikiran mau nyampein, membaik dia kempes, kempes dan ada reaksi memang harus disampaikan. Ya, baik. Saya coba sampaikan. Jadi kira itu saya yang ciptain ya dari awal. Itu perjalanannya panjang sekali. Dari awal dulu saya selalu ngalamin serang-serangan dari yang itu makhluk yang nggak kelihatan sampai sakit penyakit berat dengan berbagai cara, ke dokter nggak sembuh, ke minum obat-obatan nggak sembuh, dengan berbagai dengan situasi sampai akhirnya gimana cara untuk menyembuhkan diri sendiri dan akhirnya ketemu kira ya. Jadi dengan bantuan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus banyak memberikan pengajaran, tuntunan, dan ketemu teknik-teknik yang itu bisa dibilang sangat langka atau memang nggak ada di dunia, tidak ada di dunia. Jadi seperti itu teknik-teknik langka yang memang nggak ada di dunia ya. Tuhan yang ngasih tahu seperti itu dan memang berhasil ngatasin serangan kejahatan. Jadi saya itu paham banget gimana kejahatan bisa menyerang, bisa membuat bangkrut, bisa membuat sakit penyakit, bisa membuat emosi nggak stabil, bisa membuat pikiran kebolak-balik, bisa membuat halusinasi. Itu saya itu paham banget, sangat paham sekali gitu. Itu Tuhan yang mengajarkan gimana cara ngatasin itu. Nah, dari pengajaran itu, Tuhan ngasih pengajaran itu, Tuhan ngasih tahu gimana caranya, yang belum pernah ada, muncullah teknik kira seperti itu. Contoh gini, dulu saya belajar energi natural, kuasa natural. Energi natural dulu kan digembar-gemborkan mampu menyembuhkan sakit penyakit gitu kan, mampu mengatasi mental. Ya, untuk tahun 2000-an itu oke gitu, itu oke. Tapi dengan berjalannya tahun, bisa dibilang mulai masuk ke arah akhir zaman, dunia makin gelap gulita, orang makin kotor. Hanya mengandalkan energi natural tidak cukup untuk mengatasi sakit penyakit berat, apalagi kalau sakit penyakit yang menyebabkan adalah roh jahat. Roh jahat diatasi pakai energi natural. Kan nggak masuk akal. Kenapa? Roh jahat itu masternya energi natural. Mereka bisa ngacak-ngacak. Kan seperti itu. Maka untuk ngatasin roh jahat ya pakai kuasa Tuhan. Di sini lebih ke arah kuasa api ya, api pemusnah ya, pemusnah iblis. Nah, api pemusnah iblis untuk tahun sebelumnya, untuk sebelum masa sekarang itu dulu namanya Kundalini. Jadi cuma pakai Kundalini, cara yang paling aman, paling dahsyat mengalahkan iblis gitu kan. Tapi dengan karena zaman dunia lama hampir berakhir, otomatis kan Kundalini selesai masanya kan, runtuh kan. Nah, bisa dibilang ya Tuhan Yesus membangun yang baru, yaitu api suci violet. Dunia baru, itu dunia baru, api suci violet. Untuk zaman baru, dunia baru, kan gitu. Akhir zaman hampir berakhir, hampir selesai. Kundalini runtuh, jadilah yang baru, Tuhan yang ngasih. Yaitu api suci violet. Api suci violet itulah yang mampu menghancurkan iblis, memusnahkan iblis. Itulah nanti yang akan membuat yang lain akan masuk ke dunia baru. Makanya saya berani pastikan, karena sudah ada api suci violet, ya jangan takut sama iblis. Iblis seganas apapun bisa dihancurkan dengan api suci violet. Karena api itulah yang paling dahsyat untuk pemurnian, untuk memurnikan kita kan gitu. Itu ya, api suci violet. Nah, awal saya belajar api suci adalah serangan dahsyat banget. Setiap hari kondisi sekarat, diserang habis-habisan dulu itu.
nggak bisa napas, kepala pusing, wah banyak hal kan gitu. Pakai energi natural nggak mempan, terus pakai kundalini baru membaik, membaik tapi cuma sebentar. Kenapa? Ternyata setannya setiap saat makin canggih gitu kan, teknologinya makin canggih. Ya nggak mau nggak mau saya harus belajar gimana untuk apa namanya, gimana caranya saya untuk mengolah kundalini supaya dahsyat kan gitu, kejar-kejaran sama setan jadinya. Untuk ngatasin setan saya harus ningkatin kundalini gitu kan. Nah masalahnya dengan teknologi yang ada itu udah nggak mempan, bahkan sampai saya beli kristal, kristal segede-gede gaban, itu harga jutaan, berjuta-juta, nggak mempan gitu. Karena udah masanya memang udah hampir hampir berakhir kan kundalini, seperti itu. Terus coba secara spiritual saya coba tanya gimana caranya untuk melatih kundalini gitu kan, untuk mengembangkan kundalini. Sempat saya komunikasi dengan Babaji kan, Babaji Nagarat kalau pernah dengar. Nah, ya jawabannya sih kebajikan gitu. Latihlah kebajikan, kembangkan kebajikan. Ya betul, tapi kan setan udah ini, udah ganas gitu kan. Terus kebajikan seperti apa yang kita kembangkan? Berarti kan bisa dibilang harus ada teknik yang lebih canggih dari kebajikan. Seperti itu. Kasih, ya betul kasih, tapi kasih yang seperti apa yang harus kita kembangkan kan gitu jadinya. Nah, unek-unek itu saya omongkan ke Roh Kudus. Gimana cara solusinya gitu Tuhan gitu. Supaya saya terbebas dari serangan. Setiap hari sekarat kan gitu. Akhirnya Tuhan ngasih petunjuk. Kekotoran dalam diri harus digrounding ke inti bumi. Nah, disitulah kundalini berkembang. Jadi kekotoran dalam tubuh, dalam diri harus digrounding ke inti bumi gitu. Hati harus dimurnikan. Jadi menjadi hati yang tak ternoda istilahnya seperti itu ya. Hati harus dimurnikan supaya terbentuk proteksi yang kuat dari kejahatan. Itu makanya kemarin dibilang kayak dari Vatikan kan dibilang mengkonsentrasikan Rusia Ukraina untuk pada hati yang tak bernoda dari Bunda Maria. Itu kan api, bisa dibilang api suci. Ya, seperti itu. Dan ternyata berhasil. Berhasil dengan menggrounding itu segala kekotoran ke inti bumi, berhasil ngatasin itu kan. Akhirnya ketemu teknik-teknik baru yang luar biasa gitu ya. Tapi ya akhirnya bisa dibilang oh ya pada saatnya kundalini runtuh kan 2016 kemarin, dan saatnya diganti dengan yang baru api suci violet. Jadi itu sejarahnya Kirak ya, sangat sangat panjang sekali dan sangat rumit, dan kalau mau bisa dibilang perjuangan pengorbanan itu udah banyak sekali dari pengalaman. Jadi istilah tipu-tipu, halusinasi segala macam saya udah kenyang, udah paham. Makanya belajar spiritual nggak cuman canggih mata ketiga, tapi harus punya pengetahuan spiritual yang dalam gitu. Karena banyak jebakan Batman di situ kan, harus paham spiritual yang tinggi sekali. Karena di situ banyak jebakan Batman. Makhluk-makhluk jahat itu canggih dia untuk menghalusinasi kan. Itulah. Jadi jangan ceroboh kan itu. Dan logika harus tinggi. Kalau kitanya nggak terbiasa pakai logika, ya kena lah jebakan Batman kan gitu. Jadi untuk aman di spiritual itu logika harus tinggi, open mind. Terus ya mata ketiga pun harus hati-hati gitu kan. Jadi bisa dibilang lebih ke arah totalitas logika itu ya penting ya. Logika jangan sampai kejebak. Nah, maka dengan bisa dibilang logika harus tinggi, mata ketiga harus murni gitu kan, dan sangat kehati-hatian. Nah, makanya kan bisa dibilang Kira melatih pemurnian. Jadi semakin murni, semakin terbebas dari kejahatan kan gitu. Jadi kuncinya di Kira itu adalah melatih pemurnian. Pemurnian, apa yang dimurnikan? Ya tubuh, sistem tubuh, seluruh pusat-pusat kesadaran dimurnikan. Maka bisa dibilang Kirak itu adalah ajaran untuk mencapai kesadaran murni, karena kesadaran dimurnikan. Semua lapis tubuh dimurnikan, semua cakra dimurnikan, dari cakra dasar, cakra sek, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorok, cakra mata ketiga, cakra mahkota, cakra-cakra ilahi, semua dimurnikan. Itu adalah pusat-pusat kesadaran. Itu dimurnikan, semua dimensi-dimensi kesadaran dimurnikan. Maka bisa dibilang Kiras adalah ajaran tentang kesadaran
murni, atau kirah adalah cara untuk mencapai kesadaran murni, seperti itu ya. Dengan kita memurnikan jiwa ya, jadi tubuh fisik dimurnikan maka orang akan awet muda. Tubuh fisik dimurnikan orang akan awet muda. Jiwa dimurnikan akan mencapai kesadaran jiwa yang murni. Nah, kesadaran jiwa yang murni ini kalau dilihat dengan mata ketiga itu yang tadinya jiwa kita yang seperti kita ini, jadi kalau secara spiritual jiwa itu bentuknya kayak kita gitu kan. Tapi jumlahnya banyak karena jiwa itu adalah sifat. Jadi kalau sifat rezeki, jadi kita punya sifat berlimpah. Nah, muncullah jiwa berlimpah. Kita punya sifat rezeki. Jadi ada orang yang rezekinya banyak terus ternyata dia punya itu karakter rezeki, punya sifat rezeki. Itu kan. Nah, yaitu dia punya jiwa rezeki, bentuknya kayak kayak kita gitu. Seperti tubuh kita kan ada sifat rezeki, jiwa rezeki, keberuntungan, keberlimpahan, keberanian, tanggung jawab, kedamaian, cinta kasih, itu adalah nama-nama dari sifat, karakter atau jiwa, bentuknya kayak kita gitu kan. Saat contoh gini, jiwa rezeki dimurnikan sampai kondisi sempurna, dia akan berubah menjadi tubuh emas. Tubuh emas secara mata ketiga kelihatan seperti dewa. Kalau secara bodhisatwa atau Buddha kelihatan seperti tubuh Buddha emas kan, seperti itu. Nah, itulah mencapai kesadaran murni dari jiwa gitu ya. Jadi saat jiwa dimurnikan akan mencapai kesadaran murni dari jiwa, akan mencapai level dewa, level Buddha, level tahu dari jiwa. Jadi dari jiwa akan muncul dewa, Buddha, tahu, seperti itu. Secara mata ketiga yang terlihat seperti itu ya. Nah, itu muncul saat mencapai tubuh emas, kalau di yogi dibilang menjadi yogi agung gitu ya, kalau belajar yoga akan menjadi seorang yogi agung gitu kan, mencapai tubuh emas, memancarkan aura emas gitu kan. Nah, saat itu tercapai kesadaran murni jiwa menjadi dewa, Buddha, tahu. Nah, saat mencapai level dewa, secara mata ketiga tumbuh buah status ya. Buah status pemurnian bentuknya seperti swastika. Nah, jadi swastika itu adalah buah status pemurnian. Jadi tingkatan murni yang murni gitu. Level awal dari murni itu adalah swastika. Itu bisa mencapai tubuh dewa, tubuh Buddha, itu yang muncul adalah swastika, swastika warna kuning ya. Gitu. Terus dengan pemurnian terus-menerus, level pemurnian meningkat, level dewa meningkat, level Buddha meningkat, swastika yang tadi tumbuh cuma satu, dia makin banyak, ribuan, jutaan, triliunan. Di sekeliling tubuh kita kelihatan kalau dengan mata ketiga dinatin lihat swastika itu kan, swastika dari dewa, swastika dari Buddha, itu akan kelihatan bentuknya seperti itu, warnanya kuning ya, warna kuning orange ya, orange lebih ke arah orange. Terus saat memurnikan jiwa ya, inti dari jiwa. Jadi inti dari jiwa adalah tahu. Saat memurnikan aura dari jiwa, jadilah kesadaran murni dari dewa. Saat memurnikan jiwa itu sendiri, lahirlah kesadaran murni dari Buddha. Saat memurnikan inti dari jiwa, lahirlah kesadaran murni dari tahu. Akan muncul buah status bentuknya seperti yin dan yang. Seperti itu, yin dan yang. Nah, itu terlihat dengan mata ketiga bentuknya seperti apa, warnanya seperti merah bata gitu ya, yin dan yang tumbuh di seluruh bidang kesadaran, nempel kayak kayak apa ya, kayak tato dia nempel di mana-mana gitu. Berarti kan itu level tahu itu kan level level tinggi dari pemurnian, kesadaran murni dari inti jiwa. Seperti itu. Nah, saat pemurnian lebih tinggi lagi, jadi saat dengan kuasa-kuasa yang dahsyat untuk pemurnian kan pemurnian kita kan meningkat. Pemurnian meningkat lebih tinggi lagi, yang tadinya tumbuh swastika terus tumbuh tahu, buah status tahu. Nah, setelah buah status tahu baru muncul love. Jadi yang terakhir yang paling murni itu, tingkatan yang paling murni paling tinggi adalah love. Love. Tadinya awalnya warna love itu masih biasa, biru biasa, lama-lama jadi ungu terus violet. Jadi pemurnian yang paling tinggi adalah love. Itulah kenapa dibilang Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau
Kalau Tuhan itu bukan kasih, itu setan namanya kan. Jadi Tuhan itu kasih. Kalau tidak ada kasih, berarti itu setan namanya. Kan itu ya. Itu gampang ditebak gitu kan. Jadi kalau dibilang vibrasi ketuhanan, kuasa Tuhan, lihat lihat ada nggak love-nya? Kan itu kuncinya. Buah status love. Jadi buah status paling tinggi ya, paling tinggi dari pemurnian itu adalah love. Dan love yang paling tertinggi, kasta tertinggi adalah warna dari violet. Kan itu ya. Jadi, nah untuk mencapai swastika, untuk mencapai tau, untuk mencapai love, butuh kuasa yang tinggi sekali, energi bahan bakar tinggi sekali untuk energi itu meningkatkan kesadaran. Jadi untuk sampai tahap itu, kesadaran butuh energi, butuh power supaya dia bisa meningkat, mencapai tingkatkan naik gitu kan, agar terbukanya kesadaran. Saat terbuka kesadaran itulah istilahnya mencapai pencerahan, mencapai tahap Buddha, kan gitu. Nah, saat kuasa yang tinggi sekali itu meningkatkan power dari kesadaran mencapai pencerahan, terbukanya kesadaran, istilahnya Kaigong Kaifu, kalau bahasa Cinanya Kaigong Kaifu, terbukanya kesadaran, perluasan kesadaran, saat itulah mencapai istilahnya kesadaran Buddha, gitu kan? Seperti itulah prosesnya, saya tahu dari awal, karena saya kirain saya ciptakan. Dari mana? Ya Tuhan yang ngajarin, kan itu seperti itu. Nah, itu ya prosesnya seperti itu. Jadi Tuhan ngajarin gimana terbentuknya swastika, gimana kebentuknya tahu gimana kebentuknya love yang merupakan buah status tertinggi atau kasih itu. Jadi Tuhan adalah kasih karena itu love, kan seperti itu. Dan kasih kasar tertinggi adalah violet, love violet, kan seperti itu ya. Nah, karena bisa dibilang Kira mengajarkan pemurnian kesadaran untuk mencapai kesadaran murni. Jadi ajaran Kira adalah ajaran untuk mencapai kesadaran murni. Nah, kesadaran murni ini bisa dibilang adalah kesadaran budi, atau bisa dibilang kesadaran itu adalah budi. Jadi ajaran kesadaran adalah ajaran budi. Paham ya? Ajaran kesadaran adalah ajaran budi. Untuk mencapai kesadaran murni ya berarti kan harus melatih kesadaran budi, kan gitu. Seperti itu ya, mencapai kesadaran budi atau mencapai kesadaran murni tertinggi berarti mencapai budi tertinggi. Berarti Kira adalah ajaran budi. Bukan Ibu Budi, Bapak Budi ya, itu maksudnya ya. Itu ya. Budi pekerti gitu, nah, gimana? Budi pekerti maksudnya? Kesadaran, bukan budi pekerti. Lebih gitu. tinggi dari budi pekerti. Kesadaran itu adalah merasakan keberadaan. Hingga tingkat atom, tingkat elektron, bisa merasakan kesadaran. Kalau Ibu mata kerja bagus, Ibu bisa komunikasi dengan elektron, bisa komunikasi dengan HP Ibu, bisa komunikasi dengan udara, bisa komunikasi dengan hewan, bisa komunikasi dengan tumbuhan. Itulah kesadaran. Ya. Jadi ajaran kesadaran adalah ajaran budi. Jadi Kira itu adalah ajaran budi. Nah, kalau sebenarnya Kira ditunggu dari 500 tahun yang lalu kan, yang dijanjikan kan, 500 tahun kemudian akan muncul ajaran budi kan. Kalau paham ya? Itu harus saya katakan gitu ya. Nah, terus kenapa nggak pakai ajaran-ajaran yang lama? Bisa dibilang ini kan akhir zaman. Ajaran yang lama itu bisa dibilang kan orang-orang bisa dibilang itu sendiri ya, melatih sendiri kan, orang-orang melatih sendiri untuk menerapkan ajaran yang lama itu kan. Nah, sementara dia terikat oleh karma buruk. Karena ini adalah akhir zaman, karma buruk, karma kegelapan ada di mana-mana, semuanya serba gelap. Semuanya serba gelap, di mana-mana kejahatan, auranya kotor, seganas itu gitu kan. Gimana dia bisa lepas dari karma buruk? Gimana dia bisa menyelamatkan diri sementara semuanya sudah gelap kan? Berarti kan harus ada ajaran baru, harus ada kuasa yang sangat dahsyat, kuasa yang membebaskan, yang bisa dia terbebas dari karma buruk itu kan. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Dengan penebusan dosa manusia layak menerima Roh Kudus. Lah Roh Kudus itu diutus Tuhan Yesus
lewat pencurahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, itulah yang membantu pemurnian mencapai kesadaran tingkat tinggi atau kesadaran budi, kalau istilah di Kristen adalah mencapai kekudusan, karena kuduslah engkau karena Tuhan adalah kudus. Kan gitu kan? Kuduslah engkau karena Tuhan adalah kudus. Kudus itu nama lainnya adalah murni. Murnilah engkau karena Tuhan adalah murni. Sucilah engkau karena Tuhan adalah murni. Bahkan para malaikat bernyanyi, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kan itu. Ya kan? Berarti kan pemurnian kan? Nah, itu. Jadi, untuk mencapai tahap murni yang paling tinggi, tidak bisa dengan usaha sendiri. Apalagi terikat oleh karma buruk yang banyak banget. Semua lingkungan, di mana-mana karma buruk, gelap gulita. Harus ada pembebas, yaitu Tuhan sendiri. Melalui kuasa Roh Kudus. Kan itu intinya. Ya. Nah, terus, dengan akhir zaman ini, perlu nggak kitab-kitab baru? Nggak perlu. Kenapa? Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya berarti kan harus percaya Alkitab. Kenapa? Karena di Alkitab itu kan Tuhan yang ngajarkan. Roh Kudus yang ngajarkan, yang ngasih itu. Berarti kan harus percaya kalau Alkitab itu adalah asli. Ya. Jadi harus percaya kalau Alkitab itu adalah asli. Di situ berisi tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang sebagai makanan rohani kita kan itu. Jadi harus percaya itu. Kalau nggak percaya Alkitab itu asli, nggak percaya Alkitab itu firman Tuhan, berarti kan nggak percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu masalahnya. Jadi di Alkitab dengan jelas diajarkan ajaran tentang kasih, ajaran tentang kebaikan, ajaran tentang kejujuran, ajaran tentang tanggung jawab, ajaran tentang segala hal itu udah sempurna kasta tertinggi. Berarti kan nggak butuh kitab baru, gitu kan? Nggak butuh kitab apapun, nggak butuh kitab baru karena sudah semuanya ada di Alkitab. Nah, yang kita butuhkan untuk akhir zaman ini adalah suatu sistem kuasa yang sangat dahsyat yang merupakan ajaran rahasia dari esoterik. Jadi, suatu sistem kuasa yang sangat dahsyat yang merupakan ajaran rahasia esoterik. Esoteris. Itu yang belum pernah ada, ribuan tahun pun belum pernah ada ajaran itu gitu loh. Itu cuma ada di mana? Ya Tuhan Yesus yang kasih kan gitu. Ajaran itu cuma Tuhan Yesus yang kasih karena kuasa Tuhan Yesus yang mampu melepaskan, membebaskan dari karma buruk. Kan itu. Dengan usaha sendiri nggak mungkin. Dengan coba berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat cinta kasih, tetap tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Karma buruk udah di mana-mana, vibrasinya itu ngerusak, ngacak-ngacak otak. Kan gitu. Jadi harus ada kuasa pembebas, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus, dari kuasa Roh Kudus. Itulah bisa dibilang. Jadi dengan kira tidak butuh kitab baru, karena kitab Alkitab itu udah kitab paling sempurna kan itu, karena di situ ada firman Tuhan yang mengajarkan gimana untuk melakukan cinta kasih, gimana melakukan kejujuran, kebaikan dan segala hal ada di situ gitu kan. Tapi di akhir zaman kita butuh kuasa gitu. Butuh kuasa untuk apa? Mentransformasi, untuk apa istilahnya ya? Mentransformasi atau mengangkat manusia ke dimensi yang baru, yaitu dunia yang baru, vibrasinya supaya layak masuk ke dunia baru kan. Kuasa itu yang kita butuhkan. Kan Tuhan pernah menjanjikan untuk melakukan pengangkatan atau transformasi kan. Ya itu maksudnya, pengangkatan transformasi itu di situ. Itu kuasa yang dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus untuk merubah secara fisik ya, vibrasi secara fisik mencapai kesadaran yang paling murni, paling tinggi tingkatannya supaya bisa dimensinya adalah dimensi dunia baru. Itu yang sebenarnya terjadi. Gitu ya. Jadi, maka Kira cuman mengajarkan ajaran rahasia esoteris yang belum pernah ada ribuan tahun yang lalu. Ini adalah benar-benar ajaran baru gitu kan. Jadi nggak butuh kitab yang apalah atau kitab baru, nggak ada itu istilah seperti itu, nggak ada karena di Alkitab semua sudah sangat sempurna gitu kan. Jadi apa tentang kasih, apa tentang gimana yakin ke Tuhan, gimana menjaga berkat, semua ada di Alkitab gitu kan. Nah, Kira mengajarkan teknik, sistem, ajaran rahasia dari esoteris yang paling inti yang belum pernah ada ribuan tahun yang lalu. Kenapa? Ya, memang udah saatnya untuk kita bersiap-siap dunia baru karena udah
udah siap, udah ada api suci violet, berarti kan dunia baru udah siap. Tinggal tunggu saatnya kapan itu terjadi. Nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Kapan hari Tuhan, kapan waktu Tuhan, nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Kan itu. Ya, jadi itu yang harus saya harus saya sampaikan ya, bahwa kiraf adalah ajaran mencapai kesadaran murni yang paling tinggi yang dibutuhkan untuk bisa mencapai dunia baru. Nah, kesadaran murni adalah kesadaran budi atau mencapai budi kasta tertinggi, budi level tertinggi, kan itu. Berarti kan ajaran kiraf sebenarnya adalah ajaran budi. Kalau menurut saya itu mungkin yang dari dulu ditunggu-tunggu 500 tahun yang lalu kan. Nah, muncullah sekarang seperti itu ya. Itu clue ya. Terus yang kedua, dengan teknik kiraf adalah berisi ajaran rahasia esoteris yang paling inti yang belum pernah ada. Emang belum pernah ada, kalau udah pernah ada berarti kan bullshit tentang dunia baru kan. Karena ini belum pernah ada, ya dunia baru bolehlah dipercaya. Karena memang dunia yang baru, sesuatu yang baru, semua teknik baru, semua yang hal adalah baru, gitu kan, yang merevolusioner sistem dari spiritual. Yaitu teknik baru. Siapa yang ngasih? Tuhan Yesus yang ngajarkan lewat Roh Kudus. Kan itu. Itulah penyelamatan Tuhan. Ya. Itu terus jadi nggak butuh kitab yang baru. Alkitab itu adalah kitab yang paling sempurna, kasta tertinggi, semua ada di situ dan itu Tuhan sendiri yang ngasih. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dan Roh Kudus sendiri yang memberikan pencerahan di situ ya, ke para nabi, ke para rasul. Terus bisa dibilang dengan teknik kira, roh dimurnikan dengan kuasa Tuhan mencapai pemurnian sampai cakra mahkota. Maka roh menjadi tubuh emas, tangan banyak. Itu yang dibilang avatar, mencapai avatar. Dengan kira, kita menjadi avatar. Nah, di atas, lebih tinggi dari avatar adalah pribadi tinggi sejati. Itu terbukanya cakra-cakra ilahi, berkembang sempurna, jadi di atas kepala, 1 meter di atas kepala, muncullah itu namanya pribadi tinggi sejati. Terus ada istilah setelah sempurna, pribadi tinggi sejati naik lagi tingkat, pemurnian tingkat tinggi lagi, muncullah roh sejati. Jadi di atasnya pribadi tinggi sejati lah. Semua itu diberikan lewat inisiasi. Jadi waktu di inisiasi itulah bisa dibilang inisiasi roh sejati, pribadi tinggi sejati, avatar sebenarnya. Nah, kan komplit. Jadi bisa dibilang dengan teknik kira yang merupakan ajaran rahasia paling rahasia yang belum pernah ada ribuan tahun, ajaran rahasia esoteris diberikan yang melebur semua ajaran yang lama menjadi satu, yaitu ajaran kira ini. Bagaimana cara menjadi manusia sempurna, insan kamil, gimana cara menjadi avatar, gimana cara menjadi dewa, gimana cara menjadi Buddha, gimana cara menjadi Tao, gimana cara menjadi kudus, karena Tuhan adalah kudus. Semuanya ada di kira, melebur keseluruhan, melebur semua ajaran. Nah, itu yang clue yang kedua ya. Jadi nggak butuh kitab suci karena kenapa? Alkitab sudah pasti itu asli dari Tuhan. Terus yang ini, untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan iblis, untuk menaklukkan dunia, untuk memulihkan dunia, nggak butuh aji-aji. Kenapa? Karena aji-aji itu udah pasti pakai jin, pakai kodam. Kira anti jin, anti kodam. Kira anti aji-aji. Kira tidak pakai aji-aji karena itu adalah jin, kodam. Kira anti jin, anti kodam. Kira pakai kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Itu. Jadi untuk menaklukkan musuh, mengalahkan musuh, menghancurkan iblis tanpa aji-aji, tapi gunakan kuasa Tuhan. Untuk memurnikan diri, pakai kuasa Tuhan. Untuk menyembuhkan sakit penyakit, bahkan HIV bisa dimusnahkan loh. Nanti kapan kita praktek, tapi kan mesti ada volunteer orang HIV. Tapi saya pernah coba memusnahkan HIV, musnah HIV, virus HIV gitu ya. Kelihatan prosesnya dan memang betul membaik gitu. Virus COVID, virus chikungunya, virus apapun aman, virus hepatitis bisa itu TBC segala macam bisa gitu kan. Terus mengatasi masa-masa rumit dan sulit dan pelik ya, masa-masa rumit, pelik bisa dengan kuasa Tuhan. Terus apalagi
kreativitas, kecerdasan otak bisa. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan 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 elektron, dengan kesadaran dari elektron, dengan kesadaran dari atom, dengan kesadaran dari udara, dengan kesadaran dari cuaca. Dulu saya ajarkan gimana saya bisa mengendalikan cuaca, bisa mendatangkan hujan, bisa menangkal hujan, bisa menenangkan badai. Dulu saya pernah ajarin dan itu berhasil, banyak testimoni. Lagi perjalanan naik kapal, badai besar, udah kapal mau karam. Dengan teknik kirap, reda, itu bisa gitu. Dengan kuasa Tuhan gitu, itu semuanya. Jadi malah mengalahkan musuh tanpa aji-aji. Kan seperti itu. Memulihkan dunia tanpa aji-aji. Dengan apa? Dengan senjata. Saat ini dengan senjata suci dari Kirap, yaitu Trisula. Ya, jadi senjata Kirap yang saat ini adalah Trisula. Trisula kuasa suci Tuhan namanya. Trisula kuasa suci Tuhan, atau 3 kuasa utama dari Kirap, yaitu kuasa api suci violet, kuasa rezeki Tuhan, dan kuasa salib suci Tuhan. Itu kenapa kan dia diajarkan cara meditasi 3 kuasa, itu kan sebenarnya senjata. Dengan senjata itulah kita hancurkan musuh. Dengan senjata itulah kita buat mukjizat. Kan itu. Itu kan yang clue yang ketiga atau keempat. Itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Karena waktu terbatas, mungkin nanti kapan ada waktu saya akan ini ya, lanjutkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, clue-clue tadi itu ya. Jadi sebenarnya ajaran Kirap udah ditunggu lama sekali gitu ya. 500 tahun ditunggu-tunggu. Itu ajaran Budi. Itu. Terus yang kedua, bisa dibilang dengan Kirap kita bisa mencapai apa yang dulu diangan-angankan orang, diangan-angankan para yogi, diangan-angankan para spiritual, yaitu mencapai pencerahan, mencapai kesadaran murni, mencapai tingkatan tubuh emas. Itu semua bisa didapat lewat inisiasi kan. Gitu. Dan untuk mengalahkan musuh tanpa aji-aji, tanpa apapun, hanya dengan menggunakan senjata, yaitu Trisula dari kuasa suci Tuhan, yaitu kuasa api suci violet, kuasa rezeki, dan kuasa salib suci Tuhan. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan untuk pengajaran malam ini. Baik, kita siap-siap untuk meditasi jiwa rezeki sejati. Jadi jiwa rezeki sejati ini adalah meditasi super sadar, fokus ke titik dari God spot, atau God spot ya, titik ketuhanan di titik antara dualis. Ini adalah sebenarnya meditasi tingkat tinggi, cuman dikira karena waktunya terbatas saya jelasinnya nggak banyak, padahal ini adalah meditasi yang sangat canggih, meditasi tingkat tinggi karena berada pada kesadaran super sadar, yaitu titik God spot.